Assalamualaikum Football United. Kali ini preview pertandingan hari Rabu malam waktu Eropa, waktu Belanda. Berarti hari Kamis dini hari, Derby of Roses antara Manchester United menghadapi Leeds. Pertandingan ini ya dinamakan Derby of Roses. Selalu panas ya, bagaimana rivalitas antara Manchester United dan juga Leeds United. Kedua tim yang letaknya juga tidak begitu jauh di Inggris. Sama-sama termasuk kota yang lumayan besar, Manchester dan juga Leeds. Dan kedua klub ini memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang dan juga panas ya di Inggris. Tentu saja sempat beberapa musim derby ini tidak ada. Kenapa? Karena ya, Leeds tidak berada di Premier League, tapi semenjak Leeds ini promosi, kembali lagi Manchester United berjumpa dengan Leeds United di Liga Inggris, baik itu home dan juga away. Partai ini sendiri juga menurut gua akan dalam tanda kutip unik karena home and away-nya ini langsung terjadi, jadwalnya mepet. Jadi setelah Manchester United bermain kandang menghadapi Leeds United di Old Trafford, laga selanjutnya Manchester United akan away ke Elland Road menghadapi Leeds United. Oke, previewnya langsung seperti biasa gue mulai dari 5 pertandingan terakhir dari masing-masing kesebelasan. Ini gue bikin sebelum Leeds United pertandingan terakhir kalah menghadapi Nottingham Forest 1-0 ya. Manchester United selepas kalah menghadapi Arsenal, mereka menyapu bersih, selalu menang. 3 pertandingan di kandang, mereka berhasil menyapu bersih. Bahkan total 13 kali pertandingan di Old Trafford secara berurutan mereka mampu menang. Sementara Leeds United yang ya baru saja selesai pertandingan menghadapi Nottingham Forest, mereka kalah. Sebelumnya mereka menang menghadapi Accrington di FA Cup kalau tidak salah ya. Lalu mereka seri menghadapi Brentford di pertandingan Liga. Head to head antara kedua kesebelasan ini, Leeds United dan juga Manchester United, sejauh ini sangat memihak ke Manchester United. Bahkan musim lalu Manchester United berhasil menang besar baik itu home maupun away di musim yang menurut gua merupakan sepanjang gue menyaksikan Manchester United mungkin musim terburuk ya, salah satu musim terburuk ataupun paling buruk menurut gue ya sepanjang gue menjadi fans Manchester United. Manchester United ketika menghadapi Leeds berhasil menang besar ya, di pertandingan pembuka pada saat itu dengan 5-1, dan juga ketika di Elland Road berhasil menang dengan skor 2-4 di pertandingan yang pada saat itu seingat gue cuaca juga tidak cukup bagus. Dan sebelumnya Manchester United hanya di 5 pertemuan terakhir ini hanya seri sekali dan belum pernah menderita kekalahan. Sebelum menghadapi Leeds United, Manchester United menang 2-1 menghadapi Crystal Palace di pertandingan yang menurut gue seperti roller coaster karena dinamika pertandingannya ini naik dan turun. Manchester United mendominasi, possession, sempat unggul cepat. Lalu di babak kedua mampu unggul lagi, namun kartu merah dari Casemiro merubah situasinya. Formasi yang diturunkan ketika menghadapi Crystal Palace 4-2-3-1, tapi menurut gue lebih ke 4-3-3 sebenarnya, dengan lini tengah Casemiro, Fred, dan juga Bruno Fernandes. Dan tentu saja Casemiro akan absen ya ketika Manchester United menghadapi Leeds United nanti. Di pertandingan terakhir ketika menghadapi Crystal Palace, Erik ten Hag melakukan pergantian dengan menurunkan Victor Lindelof, Harry Maguire, Marcel Sabitzer juga langsung mendapatkan debutnya di Manchester United, bahkan langsung di Old Trafford, dan Alejandro Garnacho yang harus 2 kali diadakan pergantian karena dia masuk menggantikan Wout Weghorst, tapi setelahnya dia pun juga diganti oleh pemain belakang Manchester United yang pada saat itu memang situasinya ya Manchester United bermain dengan 10 orang. Nampaknya lini belakang ini sangat penting menjadi fokus karena ingin mengamankan 3 poin. Situasi pada saat itu 2-1. Leeds United sendiri ketika
seri menghadapi Brentford. Ini dia formasi yang diturunkan oleh Jesse Marsch, pelatih dari Leeds United, 4-2-3-1. Ada Rodrigo bermain di sana dan juga Harrison. Sementara Brentford yang merengsek bahkan bisa agak sedikit ke papan atas berhasil ditahan imbang oleh Leeds United dengan skor 0-0. Dan pertandingan yang baru saja selesai, Leeds United kalah 1-0 menghadapi Leeds. 4-2-3-1 lagi. Kali ini Patrick Bamford yang diturunkan di depan, dan di lini kanan itu ada Luis Sinisterra, pemain yang cukup lama membela Feyenoord. Dan ya tentu saja karena membela Feyenoord, gue perhatikan betul bagaimana pemain muda dari Kolombia ini perkembangannya ya. Statistik ketika menghadapi Nottingham Forest bisa dilihat dari ball possession, total shots, sebenarnya Leeds United ini lebih unggul. Hanya saja efektivitas clinical mereka tidak cukup baik, sehingga Nottingham Forest justru berhasil memanfaatkan hal tersebut, yang mereka mungkin lebih bertahan lebih rapat dan lebih bisa memanfaatkan shots ataupun juga peluang yang tidak sebanyak Leeds United. Nah, Manchester United bagaimana? Langsung ke perkiraan formasi. Casemiro absen, Scott McTominay kemungkinan juga masih absen, Christian Eriksen tentu saja juga absen. Maka lini tengah Manchester United pilihannya tidak banyak. Marcel Sabitzer tentu saja sudah debut ketika menghadapi Crystal Palace. Penampilannya menurut gua lumayan ya, karena memang situasi di lapangan tentu saja bukan situasi yang ideal, tapi bagaimana kontribusi Marcel Sabitzer untuk mempertahankan kemenangan dari Manchester United dengan bermain kokoh di lini tengah menurut gua cukup oke. Sehingga seperti biasa ada dua hal, perkiraan dan juga pengharapan. Perkiraan mungkin Erik ten Hag bisa menurunkan 4-2-3-1. Lini belakang akan menurunkan kuartet terkuat Wan-Bissaka, Varane, Martinez dan Shaw. Diogo Dalot sudah kembali lagi memang betul, tapi menurut gua dengan penampilan dalam beberapa pertandingan terakhir, Aaron Wan-Bissaka secara teknis ya layak sih untuk diberi kesempatan sebagai starter. Hanya saja kalau memang situasi fisiknya tidak mendukung, nah itu baru bisa dirotasi dengan Diogo Dalot. Pivot Sabitzer dengan Fred, sekali lagi pilihan sangat tipis di sana. Untuk menurunkan pemain muda menurut gua akan sangat beresiko karena ya ketatnya jadwal, tingginya tensi juga dari pertandingan ini, sehingga kalau menurunkan pemain-pemain muda seperti kayak Zidane Iqbal contohnya dari awal ya, akan bisa menjadi resikonya besar. Dan trio gelandang serang Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, ada beberapa komentar sering tentang Antony yang dianggap tidak maksimal, tapi gue dengan amatiran melihatnya justru sebaliknya. Antony inilah Antony, di Ajax pun dia juga bermainnya seperti ini. Dia bukan pemain yang menghasilkan banyak gol, banyak aksi ya kan, tapi lebih ke aksi-aksinya dia sih. Aksi yang cepat ya kan, penetrasi juga, lalu kontribusi transisi dari bertahan menyerang ke menyerang bertahan, itu yang lebih banyak diandalkan dari Antony seperti di Ajax sih menurut gue. Dan di depan Wout Weghorst, karena gue nggak tahu situasi dari Anthony Martial bagaimana, cuman gue asumsikan juga masih absen. Nah, pengharapan gue justru sebaliknya, gue harapkan menurunkan 4-3-3 lagi dengan memanfaatkan mobilitas dari seorang Bruno Fernandes di sisi kanan yang sebenarnya dia bisa menjelajah ke berbagai penjuru ya lapangan. Ini bersama dengan Marcel Sabitzer dan juga Fred di lini tengah, dengan mengandalkan lini depan Antony, Wout Weghorst dan juga Marcus Rashford. Tentu saja untuk posisi depan masih ada Garnacho yang bisa diturunkan, ataupun kalau memang siap Jadon Sancho bisa juga dimainkan lagi. Nah, yang menarik di sini kan gue harapkan Marcel Sabitzer akan di tengah nih ya. Kalau gue lihat beberapa pertandingan terakhir, gue ambil contohnya ketika Austria, tim nasional Austria menghadapi Italia, Marcel Sabitzer ini ditempatkan di gelandang serang. Lalu ketika Borussia Dortmund menghadapi Bayern Munchen, ketika Marcel Sabitzer tampil sebagai starter, dia ada di pivot sebelah kiri berduet dengan Leon Goretzka. Dan ketika menghadapi Leverkusen, kembali dia pun juga di posisi pivot menurut gua ada di sebelah kiri, sehingga
gue tadi sempat berpikir, wah apakah Marcel Sabitzer karakteristiknya sama kayak Fred, sama kayak Eriksen yang daerah operasinya lebih sebelah kiri. Tapi ketika gue lihat di posisi rata-rata Bayern Munchen menghadapi Leverkusen, ternyata dia tampilannya nggak terlalu ke kiri banget, dia juga agak ke tengah. Sehingga mungkin ketika dia dipasangkan dengan Fred dan juga Bruno Fernandes ditempatkan di tengah, di 3 gelandang ya, di formasi 4-3-3, menurut gue sih dengan amatiran, ya ini mungkin bisa saja terjadi. Dan gue melihat kapasitas teknis dari Marcel Sabitzer so far sih so good ya. Perkiraan skor, sebelum ke perkiraan skor, gua melihat bagaimana performa Leeds United secara tandang. Paling tidak di 3 pertandingan terakhir, mereka sempat menahan Newcastle 0-0, mereka kalah tipis menghadapi Aston Villa 2-1, dan juga barusan kalah 1-0 menghadapi Nottingham Forest. Sehingga kesimpulan gua dengan amatiran, lini pertahanan dari Leeds United semenjak akhir Desember, Januari dan juga Februari ini nampaknya ada peningkatan. Di samping juga satu faktor keunggulan adalah mungkin ketatnya jadwal dari Leeds United ini tidak serapat Manchester United. Jadi kondisi kebugaran pemainnya gue asumsikan mungkin lebih bagus nih daripada Manchester United. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Tetap gue pikir Manchester United di atas kertas unggul secara teknis ya, terutama teknis kumulatif sebagai kesatuan tim. Dan juga rekor dari Manchester United di kandang sejauh ini luar biasa di Premier League. Bisa dilihat 5 pertandingan terakhir semuanya bisa dimenangkan. Bahkan hanya sekali tuh di 5 pertandingan terakhir Manchester United mencetak 1 gol. Selebihnya mencetak lebih dari 1 gol. Namun demikian, melihat ketatnya jadwal, bagaimana Manchester United bermain di beberapa pertandingan terakhir, gua perkirakan atau gua prediksi ringan amatiran Manchester United akan memetik kemenangan tipis 1-0, murni karena ada 2 hal seperti biasa. 2 hal, nomor 1, Manchester United menguasai pertandingan, possession, tapi sering kesulitan untuk bisa mengkonversi peluang, artinya ketajaman. Lalu nomor 2, kondisi kebugaran dan juga situasi di Manchester United itu sendiri, artinya pemain banyak yang absen ya karena cedera maupun juga akumulasi, atau absen karena hukuman kartu maksud gue, Casemiro di hal ini. Lalu juga situasi fisik, sehingga bukan tidak mungkin Erik ten Hag akan bermain sedikit aja ya, pragmatis, sehingga sudah unggul akan berusaha untuk mengamankan situasi dengan tetap bermain mendominasi dengan possession ya, dan juga pressing yang disiplin. Itu tadi preview, perkiraan skor, perkiraan formasi, pengharapan formasi. Sekarang gue ingin tanya bagaimana Sobat Football United? Ada komentar, ada perkiraan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.